Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tony Hidayat, ya. Dalam materi statistika, kali ini kita akan membahas tentang median, ya. Oke, median adalah nilai yang membagi data menjadi dua kelompok yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi, sebelum kita mencari median sebuah data, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, oke, lanjut. Median untuk data tunggal, ya. Nah, jika ukuran data ini ganjil, ya, misalkan banyak datanya itu ganjil, maka mediannya adalah data yang di tengah. Sebagai rumus, median sama dengan X, ya. Ini N tambah 1 bagi 2. Kalau dia ganjil misalkan 5 tambah 1 sama dengan 6 bagi 2, 3. Jadi data yang ketiga setelah diurutkan, gitu ya. Jika ukuran data N-nya genap, jika ya banyak datanya itu genap, maka mediannya adalah rataan dari dua nilai datum yang di tengah. Nah, rumusnya setengah XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1. Mungkin kita masuk ke contoh. Tentukan median dari data berikut 10, 7, 9, 7, 9, 8, 9. Nah, kita urutkan dari yang terkecil yaitu 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Nah, karena ini merupakan data ganjil ya, jadi kita ambil data yang paling tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi data yang tengah itu adalah data yang keempat ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 9. Mediannya adalah 9. Mudah kan? Nomor 2, median dari 5, 2, 7, 6, 3, 4. Langkah awal kita urutkan data ini dari yang terkecil. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Median ya. Jadi mediannya adalah, kenapa 4,5? Setelah kita urutkan, ini kan data genap. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data yang paling tengah adalah 4 dengan 5. Jadi, 4 tambah 5 bagi 2 sama dengan 4,5. Jadi, data tengah-tengahnya adalah 4 dengan 5. Jumlahkan 4 tambah 5 bagi 2 sama dengan 4,5. Oke, lanjut. Ini median untuk data berkelompok. Nah, rumusnya adalah tepi bawah kelas median tambah setengah N. N ini merupakan banyak data ya. Dikurang FK. FK ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median per F median. F median ini frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Seperti apa contohnya? Kita lihat. Nah, ini. Berat badan 40 sampai 44 satu orang, 45 sampai 49 6 orang, 50 sampai 54 10 orang, 55 sampai 59 2 orang, berat badan 60 sampai 64 ada satu orang. Tentukan mediannya. Langkah pertama kita cari dulu N-nya. N itu jumlah data. 1 tambah 6 tambah 10 tambah 2 tambah 1 sama dengan 20. Sehingga letak pada frekuensinya ya, letak median pada frekuensinya adalah setengah dikali 20. Selalu setengah kali 20 ya. Sama dengan 10. Nah, kita sudah mengetahui ya letak median pada frekuensi ya. 10. Hasil setengah N-nya 10. Yaitu pada interval 50 sampai 54. Sehingga diperoleh TB sama dengan, nah TB ini selalu 50 dikurang 0,5 karena mediannya di sini, letak mediannya ya. Letak mediannya di sini, setengah kali 20 sama dengan 10 ya. 49,5. Kalau letak mediannya di sini berarti ini 45 dikurang 0,5. Panjang kelasnya 5,
frekuensi kelas mediannya ya, FK-nya 7 dan frekuensi kelas mediannya sama dengan 10. Ada yang tahu nggak dari mana 7? 7 ini kan kelas mediannya. Nah, berarti FK-nya itu jumlahkan yang ini, 1 tambah 6 sama dengan 7 gitu ya. Jadi 7 diperoleh dari 1 tambah 6. Kenapa nggak tambahkan 10 juga? Karena 10 merupakan kelas mediannya ya. Hanya menambahkan 1 tambah 6 gitu. FME ini frekuensi kelas median 10 dari sini ya. Dari sini 10. Bukan dari yang ini. Bukan dari ini. Jadi masukkan rumus median sama dengan TB tambah setengah N dikurang FK per frekuensi median kali panjang kelas. 4 tinggal masukkan aja, 49,5 tambah 10 kurang 7 per 10. Ingat ya, saya ulang lagi, ini diperoleh dari sini. Bukan dari sini ya, bukan dari sini. Ini bisa aja 13 misalkan, atau 12 misalkan ya. Nah, ini diperoleh dari sini. Ya, bukan dari sini. Sama dengan 49,5 tambah 1,5 sama dengan 51. Jadi median data tersebut adalah 51. Oke, sekarang kuartil. Nah, apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak ya. Setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, terdapat 3 buah kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2 atau kuartil tengah ya. Kuartil 1 kita biasa menyebutkan kuartil bawah, kuartil tengah kita biasa menyebutkan kuartil 2, dan kuartil atas kita bisa menyebutkan Q3 ya. Ini ya. Kita membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Nah, 1 ya, 2, 3, 4. Sehingga Q1 di sini Q2, di sini Q3, ini nilai maksimum dari data tersebut. Ini nilai minimum dari data tersebut. Oke. Kuartil untuk data tunggal ya. Letak dari QI dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Letak QI sama dengan I N tambah 1 bagi 4. Atau bisa juga ya XK tambah D, XK plus 1 dikurang XK. Mungkin kita masuk aja ke contoh soal. Nih. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut. 9, 7, 6, 8, 6 ya, sampai 6 lagi. Kita urutkan data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar sehingga diperoleh 2, 3, 4, 5, sampai 9 ya. Kita bagi data ini menjadi 4 ya. Menjadi 4 bagian sama banyak. Ada berapa jumlah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bagi 4, 3 ya. 1, 2, 3. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. 1 ya. Bagi 4. Coba. Tuh 2, 3. 1. Tuh 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, Q1 ini 4 tambah 5 bagi 2. 4 tambah 5 bagi 2. Q2 6 tambah 6 bagi 2. Q7 7 tambah 8 bagi 2. Dari situ ya. Ini kita bagi dulu menjadi 4 bagian sama besar. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 data ya yang kita urutkan dari yang terkecil hingga
keterbesar. Ini 4 tambah 5 bagi 2, 4,5. Ini 6 tambah 6 bagi 2, 6. Kemudian 7 tambah 8 bagi 2, 7,5. Ya, itu kuartilnya. Kuartil bawah Q1, ini rumus tadi ya. QI sama dengan I. Q1 ya. I N tambah 1 per 4. Atau boleh juga I per 4 gitu. Atau XK tambah D kali kurung ya, XK plus 1 dikurang XK. Ini bisa dibuat I per 4 gitu ya, N tambah 1. Kalau Q2 berarti 2 per 4, N tambah 1. Q3, 3 per 4, N tambah 1 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kuartil data kelompok QI sama dengan TB tambah I kali N ya, per 4. Atau kalau dia Q1 1/4N. Kalau Q2 2/4N. Kalau Q3 3/4N. Dikurangi FK per F kuartil kali panjang kelas ya. Ini ada keterangannya ya. Nah, contoh. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut. Kalau Q1 kan 1/4N. 1/4N sama dengan 20. 20 bagi 4 sama dengan 5. Terletak pada interval kelas 45 sampai 49. 5 nih. Nah, di sini letaknya. Ya. 5 kan di sini letaknya, kuartilnya. Karena di sini letaknya berarti TB-nya 45,5. 45 dikurang 0,5, jadi 44,5 TB-nya. Panjang kelas selalu sama, itu 5. FK-nya 1. Dari mana 1? Ini kan ininya, frekuensi kelas mediannya. Berarti 1. Nah, 1 ini diambil. Ya. Yang tadi kan kalau di sini kelasnya berarti 1 tambah 6 ini diambil ya. F kelas mediannya 6. Ini 6 ya. Nah, masukkan aja rumus TB tambah N per 4 dikurang FK per FQ1 kali P. 44,5 tambah 1/4 N tadi itu 5. Ya, kurang 1 per 6 kali 5. 44,5 tambah 3,67 sama dengan 48,17. Jadi kuartil bawahnya adalah 48,17. Q2 berarti 2 per 4N. 2 kali 20 bagi 4, 10. Terletak di sini dia. Nah, jadi FK-nya itu ya, FK-nya itu 1 tambah 6 yaitu 7. Ingat, kuartil 2 itu sama dengan median ya. Kuartil 2 itu sama dengan median. Jadi untuk mencari kuartil 2, cari aja mediannya, hasilnya akan sama. Gitu. Sekarang Q3. Q3 3 per 4N sama dengan 15. Nah, 15 ini terletak pada interval 50 sampai 54. Lihat, 50 sampai 54 terletak di sini ya, kelas ininya. Yang paling tinggi kan ini. Jadi diperoleh ya TB sama dengan 49,5, panjang kelasnya tadi 5, FK-nya 7, FQ kelas mediannya 10. Diperoleh jawabannya 53,5. Jadi kuartil atasnya adalah 53,5 ya. Demikian penjelasan pada hari ini. Kalau ada yang tidak paham dan mau ditanyakan, silahkan berkomentar ya. Akan kita bahas bagian mana yang kalian belum paham. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.